Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mubarok, jabatan pengawas mutu bibit ternak dengan nomor daftar hadir 22, instansi di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, nomor HP 0812 73 622 673, email muhammadfahmimubaroknew@gmail.com, kelompok 3 angkatan 30. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya kaitan dengan paper sintesa core values ASN berakhlak di tempat kerja. Core value adalah prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi serta acuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Core value ini harus diimplementasikan ke dalam kegiatan bekerja agar bisa menciptakan budaya kerja yang positif dan juga menambah produktivitas kerja setiap anggotanya. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden meluncurkan fondasi baru bagi ASN yang bernama Core Values Berakhlak. Berakhlak memiliki akronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan employer branding, bangga melayani bangsa. Berikut adalah pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat launching Core Values dan Employer Branding pada tanggal 27 Juli 2021. Beliau menyatakan bahwa ASN bukan pejabat yang minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat kolonial dulu. ASN harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Saat ini, dunia menjadi serba hybrid serta kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Untuk perwujudan perilaku di tempat kerjanya, yang pertama adalah melayani masyarakat sesuai tupoksi. Yang kedua, menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif. Yang ketiga, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Yang kedua, accountable. Kami mampu mengembangkan amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Panduan perilakunya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk perwujudan perilaku di tempat kerjanya, yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Yang ketiga, kompeten. Panduan perilakunya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Perwujudan perilaku di tempat kerja, yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Yang kedua, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Dan yang ketiga, membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Yang keempat, harmonis. Kami saling peduli, menghargai, dan bertoleransi dengan perbedaan. Panduan perilakunya, yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Perwujudan perilaku di tempat kerja, yang pertama, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan,
latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, dan stakeholder. Yang ketiga, berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Yang kelima, loyal. Kami berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Untuk panduan perilakunya, memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Perwujudan perilaku di tempat kerjanya, yang pertama, melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Dua, menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Yang ketiga, membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang. 6. Adaptif. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Panduan perilakunya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Perwujudannya, yang pertama, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. 2. Menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani. Dan yang ketiga, membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. Dan yang terakhir, kolaboratif. Kami saling bersinergi dalam bekerja sama. Panduan perilakunya, pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Perwujudan perilakunya, 1. Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Sekian pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.